pertumbuhan industri digital, bagaimana sih navigasi Halodoc terhadap layanan kesehatan jarak jauh, Pak? Ya, jadi begini, Halodoc ini kan didirikan pada tahun 2016 ya. Memang dari awal saat mendirikan Halodoc ini, kita memang sudah fokus kepada problem apa yang akan kita selesaikan. Jadi di dunia startup itu istilahnya pain point. Pain points yang ingin kita selesaikan oleh Halodoc adalah bagaimana kita menyederhanakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Ya. Perlu dicatat mungkin layanan yang kami sediakan ini bukan merupakan pengganti dari layanan kesehatan sudah ada, namun sebagai pelengkap. Teknologi itu bisa disebut sebagai enabler dan katalis. Selama 8 tahun perjalanan Halodoc ini kita sudah banyak sekali down and up, yang pastinya kita terus belajar bagaimana kita tetap fokus pada visi kita, yaitu menyederhanakan layanan akses kesehatan dengan memanfaatkan teknologi. Bagaimana sih cara untuk menghadapi tantangan terkait adaptasi penerapan digital secara internal ataupun maupun layanan kesehatan di Halodoc? Tantangan itu sebenarnya yang terbesar adalah bagaimana kita mengedukasi ya. Jadi kan seperti saya bilang, teknologi itu adalah enabler dan katalis. Teknologi itu berdiri posisinya di tengah-tengah antara demand, ya, kebutuhan dari user, dan pain point yang akan diselesaikan, dan supply, yaitu yang akan memberikan layanan. Saya ambil contoh mungkin 8 tahun yang lalu pada saat kami mulai berdiri, layanan telemedicine itu masih belum umum. Jadi kami harus mengedukasi, bukan mengedukasi hanya dari yang menggunakan layanannya, tapi juga dari para dokter yang memberikan layanannya. Ya. Namun ya tentunya kita terus beriterasi ya, menyelesaikan problem-problem yang ada di lapangan ya. Sambil tentunya kita sebagai pemain teknologi kita juga terus memperbaiki diri kita ya, antara lain kita sekarang udah mengantongi ISO 27001 dan 27701 ya. Jadi kita menstandarisasi juga, demikian juga data privacy ya, rekam medis, semuanya juga sudah kita standarisasi dengan standar industri ya. Memang edukasi ini tidak mudah, tapi yang perlu ditekankan adalah proses edukasi ini akan lebih cepat kalau memang kita sebagai pemain teknologi dapat memberikan hasil yang nyata. Sebagai contoh mungkin Halodoc berhasil memberikan akses layanan kesehatan yang sama baik untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di kota-kota besar maupun tinggal di tier 2, tier 3 cities, dan bahkan sampai ke bagian timur Indonesia pun kita sudah bisa membuka akses melalui aplikasi kita untuk dapat berkonsultasi dengan para dokter spesialis. Berarti untuk menghadapi tantangan ini memang dibutuhkan sekali transformasi digital, Bapak ya. Bagaimana sih Halodoc memberikan jaminan tanggapan cepat untuk setiap layanan kesehatan, Pak? Pastinya tadi yang saya sebutkan dari pertanyaan sebelumnya ya, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi ya, dari pelaku industri, dari pemangku kepentingan, dari regulator ya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan jaminan adalah ya, kita sebagai pemain teknologi, kita harus tentukan bagaimana misalnya standar operasional prosedur supaya antara para pengguna dan para rekanan kami, partner kami, para dokter, rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, asuransi, kami tentukan standar-standar sehingga tingkat layanannya itu tetap tinggi. Ya, contohnya mungkin gimana kita bisa memastikan bahwa layanan kami tetap bisa diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kami tentunya harus atur rekanan-rekanan dokter kami, rekanan apotek kami agar selalu siap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Termasuk juga SLA-nya, misalnya para dokter kami himbau agar kalau ada permintaan konsultasi dapat dijawab dalam jangka waktu maksimal 15 detik untuk memastikan agar para user kami itu puas dan dapat memenuhi kebutuhan mereka, karena kan biasanya kalau orang sudah sakit kan perlu mendapat respon yang cepat ya, bukannya menunggu lama gitu ya. Halodoc ini kan merupakan aplikasi kesehatan yang memberikan solusi secara digital, Bapak ya. Nah, bagaimana sih Pak biasanya meyakinkan masyarakat untuk memberikan layanan ini agar tetap bisa menghadapi solusi-solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat? Menurut pengalaman kami, cara edukasi kami yang paling efektif adalah kalau kami bisa membuktikan bahwa teknologi kami ini menyelesaikan masalah. Jadi contohnya misalnya dokter kami bila ada yang mengontak, maka SOP kami adalah harus dijawab dalam 15 detik. Nah, itu kan berarti dari sisi timing kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya pastinya juga saat konsultasinya juga ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan keahlian para dokter tersebut. Dan juga kami juga selalu memenuhi clinical pathway. Jadi contohnya untuk mendapatkan obat itu harus dilakukan konsultasi dengan dokter tersebut. Nah, jadi dokter kemudian mengeluarkan resep elektronik, dan resep elektroniknya juga bisa ditebus di aplikasi kami. Nah, pada saat pembelian obat di platform kami itu juga kami ada standar yang kami sampaikan kepada para rekanan apotek kami, yaitu persiapan obatnya juga harus cepat dan teliti dan aman ya. Dan kami harapkan bisa sampai ke tangan para user kami dalam jangka waktu di bawah 1 jam. Jadi itu adalah upaya edukasi yang paling efektif. Ya, kita memberikan bukti bukan hanya janji.
Tadi kan kita sudah membahas beberapa mengenai Halodoc Bapak ya. Nah untuk selanjutnya Pak, izin saya pengen tahu peran positif pameran ini dalam mendorong penerapan dan pengembangan teknologi digital di Indonesia itu seperti apa Pak? Menurut saya event-event atau ajang seperti ini sangat bagus ya. Jadi ya kita harus berterima kasih kepada pemerintah Indonesia ya, Kominfo, Mastel dan juga dari organisasi pemerintahan lainnya yang telah mendukung acara seperti ini. Acara seperti ini bagus sekali karena bisa mempertemukan para pelaku industri, para pemain teknologi dan juga para pemain teknologi yang baru supaya bisa saling belajar satu sama lain. Karena kan kalau tidak dipertemukan seperti ini ya mungkin tidak akan pernah terjadi sinergi ya. Jadi dengan adanya pertemuan seperti ini, apalagi saya lihat dari daftar pembicaranya juga sudah ada yang dari luar negeri juga, ya itu bagus sekali kan. Jadi kita di Indonesia juga bisa belajar apa yang terjadi di luar negeri, gitu, apa yang bisa bagus bisa kita adopsi, ya. Dan yang pasti mungkin dari luar negeri juga bisa belajar ke kita, ya. Sebenarnya saya sekali lagi saya berbicara dari industri kesehatan ya. Di Kementerian Kesehatan itu kan ada yang namanya DTO ya, Digital Transformation Office juga. Nah itu kita kan berkolaborasi secara cukup dekat kan. Sebenarnya kinerja mereka itu sangat luar biasa gitu. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di luar negeri bisa dibilang kita ini salah satu topnya gitu. Jadi jangan pernah berpikir kita ini masih negara berkembang di mana kita masih ketinggalan jauh ya. Kalau di dunia kesehatan khususnya yang digital transformation, saya cukup yakin bahwa kita salah satu yang terdepan justru di dunia. Makanya event-event semacam ini sangat bagus, jadi kita saling bertemu, saling belajar dan juga bisa terus meningkatkan maju bersama-sama.